pagi semua, salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Apa kabar kalian? Ibu harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan 7 mata pelajaran sosiologi. Adapun topik kita pada hari ini adalah definisi teori-teori globalisasi menurut para ahli. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa kerjakan tugas. Terima kasih. Oke, langsung kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan yang pertama, secara energik dan penuh sukacita mampu memahami faktor pendorong globalisasi dan beberapa teori globalisasi menurut para ahli. Yang kedua, serta dengan bijaksana dan juga penuh tanggung jawab mampu mengikuti era globalisasi dan mampu bersaing secara sehat. Oke, langsung kita masuk pada materi kita. Faktor pendorong globalisasi. Nah, pada penjelasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa proses globalisasi ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dan berlangsung secara terus-menerus sampai pada saat sekarang ini, ya. Nah, proses perkembangannya jelas berbeda-beda, apalagi globalisasi ini adalah proses yang mendunia. Jadi proses yang mendunia ini pengaruhnya sangat besar, tidak hanya di Indonesia. Nah, dan juga perkembangannya sangat cepat. Oke, langsung saja kita masuk ke faktor pendorong globalisasi. Yang pertama yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ternyata ilmu pengetahuan dan teknologi ini sejak abad ke-19 sudah mulai muncul, dan pada abad ke-20 teknologi komunikasi mulai berkembang pesat, ya. Orang-orang sudah mulai mengenal yang namanya satelit, telepon genggam, internet, mobil, pesawat terbang dan sebagainya, ya. Jadi sekarang sudah semakin berkembang lagi dalam bentuk media sosial, contohnya misalnya Instagram, Twitter, Facebook, ya. Nah, ini semua Ibu rasa semua di antara anak-anak kami mengenal media-media tersebut dan bahkan menggunakannya. Bahkan sekarang permainan atau games pun sudah semakin berkembang, ya, apalagi dengan banyaknya jenis-jenis dari Android. Oke, nah lalu yang kedua ini terbuka sistem perekonomian negara di dunia. Nah, terlebih di bidang perdagangan, produksi maupun keuangan. Jadi ada salah satu ahli yaitu Francis Fukuyama mengatakan bahwa negara maju dan negara berkembang menganut prinsip-prinsip liberal dan mengatur ekonomi negara mereka. Jadi semakin terbuka sistem perekonomian negara, maka semakin majulah negara tersebut, ya. Nah, lalu yang ketiga itu ada mengglobalnya pasar uang. Nah, mengglobalnya pasar uang ini muncul karena akibat terbukanya perekonomian negara di dunia tadi. Jadi bisa dikatakan bahwa terbukanya perekonomian negara ini saling berkaitan dengan pasar uang. Apabila pasar uang semakin meluas, maka akan berakibat semakin besar pula kegiatan ekonomi suatu negara, ya. Jadi ini adalah faktor pendorong globalisasi. Lalu masuk kita pada teori-teori globalisasi. Nah, ada beberapa teori globalisasi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada Cochrane dan Payne. Cochrane dan Payne ini menegaskan bahwa ada 3 posisi teoritis berkaitan dengan globalisasi. Langsung saja. Yang pertama, para globalis. Nah, para globalis ini adalah artinya sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi konkret terhadap berjalannya orang atau lembaga di seluruh dunia. Nah, mereka mempercayai bahwa negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang sama. Lalu yang kedua, para tradisionalis. Sementara para tradisionalis ini beranggapan bahwa fenomena globalisasi itu hanyalah sebuah mitos. Nah, jadi
mereka menganggap bahwa fenomena tersebut hanya dibesar-besarkan. Jadi mereka meyakini bahwa fenomena tersebut sudah ada sejak dulu, sementara kondisi sekarang ini hanyalah sebuah lanjutan. Jadi kalau menurut para transformalis, mereka berada di antara pemikiran para globalis dan tradisionalis. Mereka mempercayai bahwa globalisasi ini adalah seperangkat hubungan yang saling berkaitan melalui sebuah kekuatan yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Oke, lalu yang kedua ada George Ritzer. George Ritzer ini adalah seorang sosiolog kontemporer. Nah, jadi kalau kontemporer ini artinya adalah apa yang berkembang. Contoh misalnya modern, eksis, masih berlangsung hingga pada saat ini. Jadi dia adalah sosiolog kontemporer dari Amerika. Nah, jadi Ritzer sendiri membuat dua asumsi yang berkaitan dengan globalisasi, yaitu yang pertama, komunikasi global berkembang melalui media, terutama televisi dan internet. Contoh, sekarang di kota-kota besar itu sudah ada yang namanya GoFood, fast food. Nah, sementara kalau di Tanah Karo sendiri kita sudah mengenal yang namanya credit card. Nah, itu merupakan perkembangan globalisasi menurut dari George Ritzer ini. Nah, yang kedua, terbentuk kesadaran sebagai hasil akhir globalisasi. Nah, maksudnya adalah memiliki pemikiran yang lebih kritis dalam menanggapi isu-isu global. Oke, langsung lagi kita masuk kepada yang ketiga, yaitu Thomas Friedman. Jadi Thomas Friedman ini bisa dikatakan seorang jurnalis, seorang kolumnis. Nah, dia mengatakan dimensi ideologi dan teknologi itu lebih diutamakan dalam globalisasi. Dia juga mengatakan bahwa globalisasi tidak dapat dihindari dan akan menguntungkan. Jadi pemikiran Thomas Friedman ini termasuk pada teori neoliberalisme. Jadi teori neoliberalisme ini adalah paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi politik pada abad yang ke-20, di mana teori ini lebih mengutamakan sistem kapitalis perdagangan bebas, Nah, dia juga mengatakan ataupun menulis sebuah tulisan tentang metafora jaket ikat emas atau golden strike jacket, Metafora ini menyatakan bahwa sementara globalisasi membatasi pilihan yang tersedia bagi pemerintah, globalisasi menawarkan kemakmuran bagi negara-negara yang memenuhi persyaratan. Nah, apa-apa saja persyaratan untuk masuk dalam golden strike jacket ini? Ternyata beberapa negara itu harus mengadopsi aturan-aturan emas menurut Quiggin pada tahun 2005 supaya bisa masuk ke dalam golden strike jacket, Oke. Adapun aturannya itu pertama adalah sektor utama menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi, atau pada sektor swasta mesin utama menjadi hal yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu adalah mempertahankan tingkat inflasi yang rendah dan stabilitas harga. Nah, yang ketiga, menyusutkan ukuran birokrasi negara. Yang keempat, menjaga sedekat mungkin anggaran yang seimbang. Lalu yang kelima, meningkatkan tarif, menghilangkan dan meningkatkan tarif. Oke, lalu yang berikutnya, membuka perbankan dan telekomunikasi. Lalu ada meningkatkan kegiatan ekspor. Nah, lalu ada deregulasi pasar modal dan perekonomian domestik. Lalu yang berikutnya lagi adalah meningkatkan kuota dan monopoli negara. Adapun yang terakhir ini adalah privatisasi industri. Jadi ini adalah hal-hal ataupun syarat-syarat untuk masuk pada golden strike jacket ini.
ya. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, kalau menurut Thomas Friedman ini dia lebih mengutamakan sistem kapitalis perdagangan bebas, menjalankan pasar bebas, membuka lebar pasar untuk produk dari mana saja. Hanya saja untuk masuk pada metafora jaket ikat emas atau golden strike jacket tadi harus mengikuti beberapa peraturan agar negara tersebut diakui dan bisa masuk dalam golden strike jacket ya. Jadi memang materi untuk saat ini agak rumit, tetapi Ibu rasa kalau kita mau belajar pasti kita bisa ya. Cukup sampai di sini untuk materi kita. Ibu harap secara perlahan kalian dapat memahaminya walaupun sulit. Tetap semangat dan juga harus tetap ditingkatkan keinginan belajarnya, karena ingat kalian sekarang ini berada pada posisi ataupun berada pada saat dimana kalian harus berjuang untuk masa depan kalian. Jadi jangan sia-siakan walaupun belajar daring, tetap semangat, tetap rajin belajar, penuhi tanggung jawabmu sebagai seorang siswa-siswi. Terlebih-lebih bagi beberapa di antara kalian yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Ibu yakin semua memiliki cita-cita masing-masing. Jadi tidak ada yang sia-sia kalau kamu mau berusaha. Demikian dari Ibu, terima kasih.